Di dalam kantor polisi Kanegar, hiruk-pikuk aktivitas mendominasi setiap sudut ruangan. Beberapa petugas dengan wajah serius memeriksa berkas kasus yang menumpuk di meja mereka. Sementara yang lain menggiring tahanan dengan borgol yang berdering pelan. Suara touch keyboard bergantian dengan diskusi serius antara penyidik. Beberapa warga lokal tampak berdiri di depan loket pelayanan, menyampaikan laporan mereka dengan nada yang cemas, seolah tidak ada ruang untuk bersantai. Suasana penuh ketegangan memperlihatkan dedikasi setiap petugas yang bekerja keras menjaga ketertiban di kota Joglo. Di tengah ruangan luas itu terdapat kantor pribadi Tori yang dikelilingi oleh kaca buram. Di dalamnya beberapa penyidik tengah duduk menghadap meja besar, memberikan laporan kepada Tori. Salah satu bawahan menyerahkan dokumen tebal, menjelaskan tindak kriminalitas terkini di kota Joglo, yang mencakup pencurian bersenjata, perampokan kendaraan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Lainnya memberikan laporan detail tentang tugas yang telah selesai dilaksanakan. Sementara beberapa lainnya memberikan masukan tentang langkah penyelidikan lanjutan. Tori dengan sikap tenang namun penuh wibawa menyimak setiap laporan dengan serius sambil sesekali mengajukan pertanyaan kritis. Bagus, lanjutkan penyelidikanmu. Kau bekerja cukup memuaskan. Siap, terima kasih Pak. Dan untukmu, Rizka, Yesa, mulailah kerjakan kasus yang telah aku berikan sebelumnya. Kalian berdua bertanggung jawab dalam hal ini. Ajaklah beberapa petugas Kanegar lain dan berhati-hatilah. Siap, Pak. Sebagai wakil komisaris, Tori adalah sosok yang dipercaya Adrian untuk menangani kasus-kasus berat. Sebagian besar kasus kecil didelegasikan kepada timnya, tetapi kasus-kasus rumit dengan tingkat ancaman tinggi selalu menjadi tanggung jawab pribadinya. Adrian yang bertindak sebagai kepala utama Kanegar lebih banyak berperan memberikan keputusan besar dan strategi umum, sementara Tori menjadi pelaksana teknis di lapangan. Kombinasi ini membuat Kanegar dikenal sebagai lembaga penegak hukum yang efisien. Setelah menerima semua laporan dari bawahannya, Tori dan Bon duduk di meja besar yang dipenuhi berkas. Bon dengan ekspresi bosan membuka percakapan. Kasus-kasus receh seperti ini membuatku ngantuk, Tori. Sudah berhari-hari kita di kantor. Kapan kita bisa mulai menyelidiki kasus panti asuhan Pelita Hati itu? Jahanam. Bon melipat tangan di belakang kepala sambil bersandar malas di kursinya. Tori melirik ke arah Bon dengan pandangan yang tegas. Sabar Pak Bon, bergerak terburu-buru malah membuat kita mudah dicurigai. Waktu yang tepat pasti akan datang, ujar Tori sambil menyortir laporan-laporan tersebut. Sepertinya kita memang disengaja untuk disibukkan mengurus kasus-kasus sepele seperti ini, Tori, ucap Bon sambil menggoyangkan kakinya bermain di kursinya. Itu sudah jelas Pak Bon. Saat ini pusat sudah pasti memperhatikan kita. Sabar saja, Adrian pasti akan mencari cara agar kita bisa bertindak. Meskipun kasus Pelita Hati akan kita bongkar secara diam-diam, kita harus menunggu keputusan Adrian, karena dialah yang lebih tahu respon pusat bagaimana, terang Tori yang sambil memilah berkas laporan. Baiklah, aku percaya dengan instingmu, Tori. Aku juga percaya aku ditugaskan di sini agar pusat bisa memantau pergerakan kita berdua sekaligus. Jujur, aku masih belum bisa percaya dengan Adrian. Bon mulai duduk dengan benar dan serius. Tori kemudian menutup berkasnya dan menatap Bon secara langsung. Pak Bon, kau hanya belum mengenal Adrian saja. Dia memang merekomendasikanmu ada di sini. Tapi di samping pusat bisa mengawasi kita secara langsung, kita juga bisa bergerak bersama. Kasus yang seharusnya bisa aku pecahkan dalam seminggu, adanya dirimu, kita bisa pecahkan hanya dalam sehari, yang artinya kita bisa menyelidiki kasus Pelita Hati lebih cepat sebelum disadari oleh pusat nantinya. Ya,
aku mengerti arah pembicaraanmu ini, Tori. Bond mengangguk. Saat tengah fokus memeriksa berkas dan obrolan mereka, seorang petugas mengetuk pintu, kemudian masuk dengan sopan. Pak Tori, Pak Bond, Komisaris Andrian meminta kalian berdua ke ruangannya sekarang. Tanpa banyak bicara, Tori berdiri dan merapikan jasnya. Baiklah, ayo Pak Bond, mungkin ada informasi penting. Bond mengangkat bahu, lalu mengikuti Tori keluar dari ruangannya, menuju ruangan Adrian di lantai atas. Di ruangan Adrian, yang besar dan tertata rapi, komisaris itu menyambut mereka dengan tatapan serius. Malam tadi, terjadi pembunuhan misterius di sebuah tempat hiburan malam bernama Eclipse Lounge, kata Adrian memulai. Awalnya, aku tugaskan petugas biasa untuk menyelidiki, tapi ada laporan aneh. Korban ditemukan dalam kondisi kehabisan darah, tapi tidak ada luka atau tanda kekerasan lainnya, paparnya. Mendengar hal itu, Bond dan Tori saling pandang. Bond langsung menyeringai kecil, sementara Tori hanya mengangguk dengan serius. Adrian lalu melanjutkan. Aku mau kalian yang tangani ini. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan kasus ini. Aku tahu kasus gila seperti ini sangat cocok untuk kalian. Kerjakan. Siapa? Mereka berdua langsung keluar ruangan Adrian. Hehehe. Nah, sepertinya ini akan lebih menantang, Tori, ucap Bond sambil tertawa ringan. Adrian melihat mereka di balik gorden jendela. Tatapannya penuh arti dan misteri. Kemudian Adrian kembali duduk. Setibanya di Eclipse Lounge, garis polisi sudah melintang di pintu masuk. Suara bising dari para petugas dan kerumunan pegawai yang diinterogasi menciptakan atmosfer yang tegang. Di dalam terlihat sofa-sofa mewah dan lampu neon yang kini tampak muram di bawah pencahayaan yang redup. Bond seperti biasa santai dan menyempatkan diri menggoda beberapa pegawai wanita dengan pakaian yang mencolok. Neng, kamu tidak takut tempat ini berhantu? Kalau iya, aku bisa jadi pengawalmu loh, kata Bond dengan nada yang menggoda, yang hanya dibalas senyum canggung oleh wanita tersebut. Aku mau dong dikawal sama Pak Polisi yang ganteng, celetuk wanita lain. Hehehe, tapi aku ini menggigit loh, balas Bond tertawa kecil. Ah, mau gigit. Ah, tapi yang lembut ya, ucap wanita itu menggoda sambil menggigit bibirnya. Tapi aku rabies, kau mau? Selain itu, aku suka mengunyah. Mana yang mau dikunyah? Tantang Bond. Ah, mau. Pak Bond, jangan main-main. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, ucap Tori, dan Bond kemudian mendekat dan mengabaikan wanita itu. Tori sebaliknya merasa ada yang janggal. Hidungnya menangkap bau samar belerang, mencuat di antara aroma parfum dan asap rokok yang memenuhi ruangan. Dia mengerutkan kening. Ada sesuatu yang salah di sini, Pak Bond. Kita langsung ke TKP. Para wanita itu masih menggoda dan melambaikan tangannya, meminta untuk datang lain kali. Tori dan Bond akhirnya menuju ke lantai atas, tempat di mana TKP berada. Di sana, tubuh seorang lelaki berusia sekitar 30 tahun terbujur kaku di sofa. Matanya melotot penuh ketakutan. Salah satu penyidik mendekat dan memberikan informasi. "Hei Tori, kok akhirnya datang?" sambutnya. Apa yang kalian temukan?" tanya Tori. "Korban bernama Damar, warga kota sebelah. Dia sering datang ke tempat ini, tapi malam tadi ditemukan tewas seperti ini. Anehnya, tidak ada luka fisik sama sekali, tapi tubuhnya kehabisan darah. Aku kesulitan untuk mendapatkan petunjuk. Aku harap kau bisa memecahkan kasus ini. Lelaki ini memiliki catatan kejahatan, pernah melakukan perampokan dan tindakan kriminal lainnya. Mungkin sudah sepantasnya penjahat sepertinya hilang. Hanya saja kejadian ini sangat mengerikan," jelasnya. Tori
memeriksa tubuh korban dengan seksama. Matanya yang terlatih melihat hal-hal kecil menangkap jejak samar lingkaran hitam di lantai dekat kaki sofa. Ini bukan pembunuhan biasa. Bond yang tadinya terlihat santai mulai serius. Apakah kau menemukan sesuatu petunjuk, Tori? Tori mengangguk. Ada sesuatu di balik ini, dan aku yakin kita berurusan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar manusia. Apa kau pikir pelakunya bukan manusia, Tori? Tanya penyidik sebelumnya. Mungkin, tapi jika ini ulah manusia, aku yakin ia adalah orang yang sangat ahli, terang Tori. Tori kemudian berdiri, menutup matanya sejenak dan mulai mendengarkan dengan pendengaran tajamnya. Ia berusaha menangkap suara yang tidak biasa di dalam ruangan tersebut. Perlahan, ia mendengar bisikan lemah yang tidak didengar oleh orang lain, seolah berasal dari balik dinding. Ia membuka mata dan penuh tekad. Kita perlu memeriksa ruangan ini lebih dalam, katanya yang langsung mengeluarkan senter dari sakunya. Aku merasakan aura mistis di sekitar sini. Kemungkinan pelaku manusia yang memiliki atau ahli dalam memanipulasi dengan unsur sihir. Sayangnya, kasus ini kita yang menangani. Mari kita bongkar, Tori, ucap Bond bersemangat. Mereka berdua akhirnya mulai melakukan tugasnya dengan ciri khas mereka masing-masing. Tori mengandalkan pendengaran, penglihatannya, dan kemampuan indera keenamnya, dan Bond melakukan aksinya dengan cara yang tidak biasa. Keluarlah para jahanam, ayo cari semua bukti dan pelakunya, teriak Bond seperti bicara kepada sosok lain, yang membuat beberapa petugas dan penyidik tertawa dengan tingkah aneh Bond. Tori melangkah di sekitaran Eclipse Lounge dengan cermat, memperhatikan setiap detail ruangan. Ia memfokuskan pendengarannya pada suara-suara kecil yang seringkali tidak disadari oleh orang biasa. Sebagai seorang yang dijuluki titisan sang naga, Tori memiliki dua kemampuan yang sangat membantu dalam pekerjaannya. Pendengarannya yang sangat tajam dan penglihatannya yang mampu menembus sifat asli seseorang. Kemampuan ini seringkali membuat Tori menjadi pusat perhatian di kalangan penyidik lainnya, meskipun orang lain hanya menganggap julukan itu sebagai guruan. Di sisi lain, Bond duduk dengan mata terpejam di salah satu sudut ruangan. Ia terlihat tenang, hampir seperti bermeditasi. Tori tahu bahwa Bond sedang memanggil 4 sosok gaibnya. Bawahannya tidak kasat mata yang selalu membantunya memecahkan kasus. Sosok-sosok ini tidak pernah terlihat oleh mata manusia biasa, tetapi Bond mampu berkomunikasi dengan mereka, meminta bantuan untuk mendapatkan informasi yang tersembunyi. Meskipun Bond tidak memiliki kemampuan nyata seperti Tori, tapi ia selalu berhasil memecahkan kasus dengan cara yang tidak terduga. Dalam penyelidikan, Bond sering menggunakan ancaman halus dan psikologis yang membuat para tersangka mengaku tanpa paksaan fisik. Tori tidak pernah meragukan cara Bond melakukan ancaman terasa begitu nyata, karena dia benar-benar memanfaatkan kekuatan gaibnya untuk menekan tersangka. Walaupun Tori sebenarnya bisa melakukannya, tapi bawahan gaib Bond lebih profesional untuk mengungkapkan misteri di dunia manusia daripada anggota Zendan, para bawahan Tori yang ahli dalam penyelidikan di dunia spiritual. Setelah beberapa waktu, Tori menemukan beberapa petunjuk kecil di sekitaran tempat kejadian. Sebuah jejak darah yang tampak aneh di lantai, seperti tetesan darah kecil yang tidak berhubungan langsung dengan tubuh korban. Tak ada luka yang terlihat di tubuh Damar, tetapi darahnya terkuras habis, sesuatu yang sangat tidak biasa. Di meja korban, Tori menemukan secarik kertas dengan tulisan tangan yang samar. Bayarannya adalah darah. Tulisan ini menambahkan kesan bahwa kematian Damar bukan disebabkan oleh manusia biasa. Lebih jauh, simbol aneh di sekitar ruangan mirip dengan yang ditemukan Tori di ruangan bawah tanah saat Tori berada di lantai bawah sebelumnya bersama Bond
yang sedang menggoda para wanita penghibur. Dan hal itu menegaskan bahwa ada unsur mistis yang tidak terlihat. Namun, Tori tidak dapat melaporkan penemuan itu kepada media. Ia tahu bahwa masyarakat tidak akan menerima penjelasan tentang unsur mistis, bahkan di kalangan polisi sekalipun. Mengangkat isu tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak profesional. Maka, Tori menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri dan Bond. Bond kemudian membuka matanya perlahan setelah lama terdiam. Dengan suara pelan, ia membisikkan sesuatu kepada Tori. Tori, pelakunya adalah Reno Kusuma, pemilik tempat ini, Katanya dengan tegas, menunjuk pada pemilik Eclipse Lounge. Tori menatap Bond dengan penuh rasa ingin tahu. Bond memang tidak memiliki bukti fisik, tetapi rekan-rekan gaibnya sudah mengungkapkan semuanya. Meski terkadang Bond sendiri meragukan metode tersebut, tapi Tori tahu bahwa Bond hampir tidak pernah salah dalam menunjuk tersangka. Baik Pak Bond, sekarang sisanya serahkan padaku. Inilah kenapa adanya kau di sini. Kasus ini mungkin bisa diselesaikan hari ini juga. Tanpa dirimu, mungkin aku baru bisa memecahkan kasusnya sekitar sebulan, kata Tori serius. Tapi aku kadang ragu dengan apa yang dikatakan oleh keempat jahanam itu, Tori, balas Bond menegaskan, yang merujuk kepada para bawahan gaibnya. Aku percaya karena mereka berempat lebih terbiasa dengan kegiatan di dunia manusia, Pak Bond. Mungkin dahulu Raja Kayu sering meminta mereka untuk melakukan penyelidikan di dunia manusia. Tawa Tori agak lega karena tidak perlu lagi ia pusing-pusing untuk memecahkan misteri yang rumit. Kini tugas Tori adalah mencari cara untuk menginterogasi Reno tanpa menciptakan kerugian. Hari itu juga, Tori menemui Reno di kantornya. Di ruangan yang penuh dengan perabot mahal dan pencahayaan yang redup, Reno terlihat gugup saat Tori mulai melontarkan pertanyaan. Permisi Pak Reno. Pak Tori, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Pak Reno, apakah Anda tahu sesuatu tentang ruang bawah tanah di klub ini? Sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Tori membuka pembicaraan. Aku tidak tahu begitu pasti. Itu hanyalah gudang saja. Apakah ada salah, Pak? Reno mencoba mengelak dengan tawanya yang kecil. Tetapi pandangan tajam Tori membuatnya gelisah. Pertanyaan demi pertanyaan dilemparkan, semakin tajam dan semakin mendesak. Hingga tiba-tiba, saat pandangan Tori bertemu dengan mata Reno, sesuatu yang aneh terjadi. Wajah Reno tiba-tiba berubah. Tidak hanya berubah secara ekspresi, tetapi berubah bentuk. Kepala Reno perlahan berubah menjadi kepala seekor anjing besar yang ganas, dengan rahang berisi taring yang tampak siap untuk menerkam. Mata anjing itu menyala merah, menatap Tori dengan kebencian. Tori mundur beberapa langkah, kaget bukan main. Di sisi lain, Reno tampaknya menyadari juga bahwa Tori memiliki wujud naga yang besar. Ketika melihat reaksi Tori, Reno mulai ketakutan dan mundur. Tidak, pemburu! Tanpa berkata lebih banyak, Reno berlari menuju jendela dan melompat. Hei, hentikan! Teriak Bond. Tori tidak berani mencegah karena yang Tori lihat adalah sosok manusia dengan kepala anjing yang menyeramkan. Kemudian Tori bergegas melihat dari atas di mana Reno melompat. Tapi naasnya, tubuh Reno menancap di pagar besi yang tajam di bawah. Darah mengalir deras, bahkan ususnya tersangkut dan tubuhnya tertembus pagar tersebut. Pemandangan yang sangat mengerikan. Reno tewas seketika. Orang-orang di bawah langsung menjerit histeris mendapati Reno dalam kondisi mengenaskan itu. Para petugas bahkan muntah melihatnya secara langsung. Tori masih berdiri di dekat jendela, masih terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berubah
menjadi makhluk seperti itu. Ketika ia menceritakan hal itu kepada Bond tanpa bingung. Serius, Tori? Aku tidak melihat apapun. Reno tidak berubah seperti yang kau katakan. Aku justru melihatnya ketakutan saat melihatmu, Tori. Dan kemudian ia lari dan melompat ke jendela. Tori terdiam, mencoba mencerna semuanya. Ia mengingat cerita lama tentang makhluk yang disebut manimal, manusia yang bisa berubah menjadi hewan, tetapi tetap memiliki kesadaran manusiawi. Mereka adalah entitas langka, dan kebanyakan dari mereka adalah bagian dari sekte gelap yang berusaha menguasai dunia manusia. Tori mulai menyadari bahwa itu bukan sekedar pembunuhan biasa. Ini adalah bagian dari rencana besar, mungkin terkait dengan sekte pembunuh iblis. Karena Manimal adalah sekutu sekte tersebut yang sedang ia selidiki. Kematian Reno membuka pintu ke rahasia yang jauh lebih besar, yang mana ini juga pastinya berkaitan dengan panti asuhan. Tori yakin kasus ini akan langsung ditutup begitu Mabis Kara mengetahuinya. Maka dari itu, ia mengumpulkan bukti-buktinya dan menyimpannya sendiri. Kematian Reno yang tiba-tiba melompat dari jendela masih menggantung di benak Tori. Adegan tersebut terus berputar dalam pikirannya, menatap mata Reno yang dipenuhi ketakutan, teriakan kata pemburu, dan transformasi wajahnya menjadi anjing ganas. Sosok itu jelas bukan sekedar halusinasi. Tori yakin dengan apa yang dilihatnya. Namun, Bond yang memiliki koneksi kuat dengan makhluk gaibnya justru tidak melihat perubahan itu. Ini aneh. Kenapa Pak Bond tidak bisa melihatnya? Batin Tori dalam pikirannya sembari duduk di pojokan ruangan. Reno tampaknya tidak sadar akan transformasinya sendiri. Sebuah ironi, seperti ada dua sisi dalam dirinya, sisi manusia dan sisi manimal, makhluk yang hidup dalam berdampingan dengan manusia, berbaur tanpa disadari siapapun. Dalam keadaan itu, satu hal yang pasti, Tori telah menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Dalam keadaan itu, satu hal yang pasti, Tori telah menyentuh sesuatu yang lebih dalam, sebuah organisasi sesat yang pengaruhnya kini mungkin telah meresap ke dunia manusia. Kemudian, kepada pihak media dan Kanegat, Tori menyampaikan penjelasan sederhana namun meyakinkan. Kasus pembunuhan Damar dinyatakan telah selesai dengan Reno sebagai pelaku. Motif yang disampaikan adalah perdagangan manusia, di mana darah korban diambil untuk tujuan yang lebih mengerikan. Jadi, saya menegaskan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan perdagangan manusia. Bukti yang kami dapatkan bahwa darah korban diambil melalui rongga mulut. Ada luka kecil, nyaris tidak terlihat, di sekitaran mulut korban. Metode ini sangat tidak konvensional, tapi cukup jelas bahwa Reno bertindak sebagai pelaku. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jelas Tori pada konferensi pers yang dipadati oleh wartawan. Pak, satu pertanyaan lagi, Pak. Pak, bagaimana Pak Reno tiba-tiba bunuh diri? Pak, lalu apakah ada dugaan keterlibatannya dengan pihak lain? Pak, tolong jelaskan tentang... Para wartawan mencecar berbagai pertanyaan, tapi Tori merasa itu sudah cukup dan menghentikan pertanyaan para wartawan. Tempat hiburan Eclipse Lounge pun ditutup atas perintah Kanegat. Kasus itu bagi publik dianggap telah berakhir. Namun Tori tahu bahwa kebenaran yang lebih gelap masih tersembunyi. Reno bukan hanya pelaku, dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saat duduk di kantor bersama Adrian, Tori memberikan rincian yang lebih mendalam, informasi yang tidak disampaikan kepada media. Pak, ini bukan hanya soal perdagangan manusia, ada unsur ritual di sini. Saya curiga ini melibatkan sesuatu yang jauh lebih besar, manimal, sesuatu yang terlibat dengan organisasi sesat, ucap Tori dengan nada serius. Adrian mengangkat alisnya.
menatapnya menyiratkan keraguan bercampur rasa penasaran. Manimal, apa kamu pikir ini ada kaitannya dengan kasus panti asuhan itu? Tanya Adrian sambil menyesap kopinya. Tori menatap lurus ke mata Adrian, namun memilih tetap berhati-hati. Kemungkinan itu ada, Pak, tapi aku masih belum bisa memastikan apapun. Adrian menghela nafas panjang. Tanpa banyak bicara, ia akhirnya menutup berkas kasus itu secara resmi. Baik, anggap kasus ini telah selesai. Reno sudah mati. Tidak ada yang bisa dimintai keterangan lagi. Tori, aku akan pergi keluar kota besok. Selama aku tidak ada, kantor ini ada di bawah wewenangmu. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Tori menangkap isyarat yang tersembunyi di balik kalimat itu. Kesempatan untuk menyelidiki panti asuhan Pelita Hati. Sebuah pintu yang terbuka, meskipun tanpa perintah langsung. Siapa? Balas Tori dengan hormat. Beberapa hari berlalu, Adrian sudah pergi. Namun Tori justru terjebak dalam tumpukan laporan yang seakan tidak berujung. Kasus-kasus kecil datang silih berganti, menyita waktu dan energinya. Sementara itu, panti asuhan Pelita Hati masih menunggu, seperti bayangan gelap yang menyelinap di sudut pikirannya. Tori, kapan kita akan bergerak? Aku sudah mulai bosan. Tanya Bon dengan nada bosan, sambil memandang tumpukan berkas yang berserakan di meja. Sebentar lagi Pak Bon, aku harus menyelesaikan ini dulu. Kalau tidak, Adrian akan memakanku hidup-hidup. Bon mendengus, lalu bersandar di sofa dengan mata terpejam. Ya, kita memang tidak bisa mengabaikan tugas-tugas ini, Tori. Malam itu, ketika Tori akhirnya berniat untuk bergerak menuju panti asuhan, ponselnya berdering nyaring. Dengan malas ia meraihnya. Suara anak buahnya terdengar tegang di ujung telepon. Pak, ada pembunuhan lagi, Pak. Lapornya terbata-bata. Di mana? Tanya Tori dengan cepat. Di minimarket Alfat, di pinggir jalan yang buka 24 jam, Pak. Tori bangkit dari kursinya. Rasa lelah yang semula menghipitnya menguap seketika. Apa yang terjadi? Korban adalah pegawai minimarket itu, Pak. Kematiannya persis seperti kasus di Eclipse Lounge. Darahnya terkuras habis, tapi tidak ada luka di tubuhnya. Tori terdiam sejenak. Kasus yang identik. Aku akan segera ke sana. Jawabnya singkat. Ia menutup telepon dan menoleh Bon. Ada kasus lagi, Tori? Tanya Bon yang kini sudah membuka matanya. Tori mengangguk. Kali ini di minimarket, sama seperti Damar, korban kehabisan darah. Bon bangkit berdiri. Senyumnya samar namun matanya tajam. Sepertinya kita punya masalah yang sama, Tori. Tori mengambil jaketnya dan bersiap menuju TKP. Sementara perasaan aneh mulai menguasainya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Manimal, sekte, dan kini kasus baru yang muncul. Semua itu seperti kepingan puzzle yang belum tersusun. Di lokasi kejadian, aroma kematian yang familiar menyambut Tori dan Bon. Tubuh korban tergeletak di lantai minimarket. Darahnya habis terkuras, tatapan kosong, dan wajah pucat korban seakan menyiratkan horor yang tidak terlukiskan. Tori berjongkok di dekat mayat itu, memperhatikan detail kecil yang sering diabaikan. Sama seperti sebelumnya, tidak ada luka fisik, darah hilang begitu saja, fisiknya. Bon berdiri di sampingnya, mengamati ruangan dengan pandangan kosong, seolah memanggil bawahan gaibnya untuk mencari jawaban. Ini bukan kebetulan, Tori. Pelakunya masih ada di luar sana, dan dia sepertinya tidak akan berhenti. Pak, apakah menurut Anda ini ada kaitannya dengan kejadian di Eclipse Lounge? Tanya salah satu petugas. Besar kemungkinan iya. Jawabnya singkat sambil terus melakukan penyelidikan. Tori menatap mayat itu. Hatinya berdebar tidak karuan. Ia tahu satu hal, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari kengerian yang lebih besar.
Tori masih berjongkok di lantai minimarket. Matanya tajam meneliti setiap detail kecil. Ia memperlihatkan tumbuhan cairan yang samar menetes dari rak dekat tubuh korban. Bukan darah, cairan itu nyaris tidak terlihat jika cahaya tidak memantulkannya. Tori menyentuhnya perlahan dengan ujung jarinya. Cairan itu lengket dan dingin. Bukan darah, tapi apa ini? Gumam Tori pelan, matanya menyipit. Di sekeliling tubuh korban tidak ada tanda-tanda perlawanan. Semuanya terlalu rapi. Sepertinya pembunuhnya bergerak tanpa suara, tanpa peringatan. Pola itu mirip dengan kasus sebelumnya, namun ada sesuatu yang jauh lebih aneh kali ini. Tumpahan cairan itu membawa aroma logam yang tajam. Tori berdiri, pandangannya menyapu ruangan. Pola itu jelas, tapi tidak kasat mata. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sidik jari. Pelaku meninggalkan minimarket tanpa bekas, kecuali mayat tersebut. Ini terlalu sempurna. Jika ini perbuatan manusia, aku yakin manusia itu bisa terbang atau semacamnya. Fisiknya lagi, merasa ada yang bergerak di balik layar dengan perhitungan yang matang. Di luar minimarket, Bond berjalan santai di sekitaran area parkir. Kepulan asap rokok tipis menyertai setiap langkahnya. Tapi matanya bergerak tajam. Ia berhenti di samping dinding minimarket yang kusam, lalu membisikkan sesuatu, pelan, nyaris tidak terdengar. Cari di sekitaran sini. Cari apa yang kalian dapat. Ujar Bond seolah berbicara kepada seseorang. Angin bertiup aneh. Bond terdiam sejenak. Matanya kosong namun fokus. Seketika itu pupilnya melebar. Wajahnya mendadak tegang. Ia memiringkan kepalanya, mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar. Siapa? Apa kau bilang? Bisiknya lagi. Lalu tiba-tiba ia menoleh cepat ke arah pintu minimarket. Matanya membelalak, nafasnya tertahan sesaat. Apa dia masih ada di sini? Gumamnya dengan tegas. Tidak mungkin. Jangan mengada-ngada, jahanam. Protes Bond. Bond bergegas melangkah cepat menuju minimarket. Instingnya mengatakan ada yang tidak beres dari dalam. Ia mendapatkan petunjuk bahwa sesuatu akan terbongkar. Bawahan gaib Bond mengatakan untuk segera menghadang pintu minimarket. Sementara itu, Tori berdiri di hadapan seorang lelaki parubaya yang tampak sebagai penanggung jawab di minimarket. Di sudut ruangan, seorang wanita muda, rekan korban, duduk meringkuk ketakutan. Namanya Ria, disebut singkat oleh pria itu saat Tori bertanya. Pak, apakah korban adalah rekan kerjanya? Tanya Tori dengan tegas. Ya, dia baru saja bekerja beberapa bulan. Tidak ada yang aneh selama ini. Saya bersumpah, Pak. Tori menatap pria itu dalam-dalam. Wajah lelaki itu terlihat lelah dan pucat. Gurat kesedihan terukir dengan jelas. Namun, sesuatu terasa janggal. Pria itu menghindari tatapan Tori setiap kali ditanyai lebih dalam. Kau yakin tidak ada yang mencurigakan malam ini? Pria itu menggeleng cepat. Tidak, Pak. Tidak. Saya hanya kaget dan sedih. Tori memperhatikan gestur tangan pria itu. Ia gemetar halus, tetapi bukan seperti orang yang hanya ketakutan. Juga ada kepanikan yang terpendam. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kepala pria itu bergetar samar, seperti kilasan bayangan yang hanya Tori lihat. Perlahan, wajahnya berubah, kulitnya menipis, bulu-bulu hitam tumbuh cepat di pipi dan dahinya. Dalam hitungan detik, kepala pria itu telah berubah menjadi tikus hitam raksasa. Mata merah menyala, air mata mengalir deras di wajah makhluk tersebut. Tori mempererat pandangannya. Pria itu memandang balik, wajah tikusnya mendadak dipenuhi ketakutan. Kau, gumam Tori lirih. Pria itu terlonjak, mundur selangkah dengan nafas tersengal. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Pemburu!
Serunya Parau sebelum berlari keluar dari minimarket. Pria itu bergegas keluar, tetapi langsung berpas-pasan dengan Bon yang baru saja masuk. Dengan cepat, Bon menangkap lengannya. Hei, mau kemana kau? Seru Bon dengan keras. Ia menatap pria itu yang tampak gemetar. Lepaskan aku, jangan bunuh aku. Teriak pria itu, suaranya memelas. Bon memandang heran. Baginya pria itu terlihat seperti manusia biasa. Tidak ada tanda-tanda yang aneh. Tori, apa yang sedang terjadi? Tanyanya sambil menahan pria tersebut. Tori mendekat dengan langkah yang tenang. Tatapannya menusuk lurus ke arah lelaki tersebut, membuatnya semakin ketakutan. Jangan bunuh aku, tolong, aku tidak ingin mati. Pria itu meronta. Bon melirik ke arah Tori dan bingung. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Tori? Dia berbeda. Setidaknya sama seperti pemilik Eclipse Lounge. Jawab Tori pendek. Sorot matanya menyiratkan ketegasan. Namun kebingungan itu jelas ada. Mengapa hanya dirinya yang melihat perubahan itu? Maksudmu, Tori? Pria ini seperti anjing. Bon keheranan menatap pria itu seperti manusia pada umumnya, tapi penglihatan Tori berbeda. Biarkan aku bicara dengannya, Pak Bon, balas Tori. Dengan lembut, Tori mendekat dan meletakkan tangannya di bahu pria itu. Aku tidak akan membunuhmu. Tenanglah, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu menatap Tori. Wajahnya dipenuhi ketakutan, tetapi ada secercah kepercayaan. Setelah tarik nafas yang panjang, ia kemudian berkata, Ikut aku, kita bicara di dalam. Tori dan Bon mengikuti pria itu ke sebuah ruangan kecil di belakang minimarket. Ruangan itu sempit, hanya berisi meja tua dan rak berisi dokumen. Pria itu duduk dengan tangan gemetar, wajahnya juga pucat pasi. Aku tahu siapa kalian, terutama kau pemburu kan? Pemburu yang akan mengejar kami, karena kami menyalahi aturan, karena kami tinggal dan berbaur dengan manusia. Jelasnya dengan gemetaran. Tori menyipitkan mata. Pemburu, siapa yang kau maksud? Pria itu memandang Tori, matanya penuh dengan air mata. Kau adalah salah satu manusia pemburu. Memburu kami, para manimal. Aku tidak ingin mati. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Aku hanya ingin hidup dengan tenang dan tidak mengganggu siapapun. Ia terisak. Bon bersandar di dinding, wajahnya penuh dengan tanda tanya. Ini omong kosong macam apa lagi? Pemburu apa? Gumamnya. Namun Tori, semua ini semakin jelas. Kata-kata pemburu terus bergema di kepalanya. Jika pria itu tidak berbohong, maka ada sesuatu yang lebih tua, yang lebih gelap, yang berkaitan dengan keberadaan Manimal dan peran Tori dalam semua ini. Bicaralah dengan jelas. Percayalah, aku tidak akan membunuh atau menyakitimu, desak Tori dengan suara tenang namun tegas. Pria itu menunduk. Air matanya mulai jatuh ke lantai. Baiklah, sepertinya kau memang tidak tahu apa-apa tentang dirimu sendiri. Kami adalah Manimal, keberadaan yang seharusnya tidak ada di dunia manusia. Kami terpaksa berada di sini karena dunia kami telah hancur. Lebih tepatnya dihancurkan oleh sesuatu yang mengerikan. Dunia manusia dan dunia Manimal memiliki batasan dan tidak mengganggu satu sama lain. Manimal seperti kami selalu menjadi incaran pemburu untuk dimusnahkan karena keberadaan kami merugikan bagi manusia, dan pemburu ini adalah sosok yang memiliki kelebihan khusus. Mereka bisa melihat wujud asli kami. Penglihatan mereka dapat menembus apapun karena para pemburu adalah titisan sang naga. Jelasnya. Mata Tori terbuka lebar. Kini ia baru menyadarinya bahwa kehadirannya di alam spiritual sebelumnya
kini mulai berdampak di dunia nyata. Ini terkait misi yang diberikan oleh sang leluhur naga untuk melenyapkan semua para makhluk yang menyelinap di dunia manusia. Kini Tori paham apa yang pernah dikatakan leluhur Shenlong saat itu. Tori, selain seorang penyidik, ia juga seorang ahli spiritual. Ia kerap melakukan perjalanan roh di berbagai tempat di alam spiritual, bahkan masih ia lakukan. Tapi, Tori tidak akan pernah menyangka bahwa di dunia manusia akan berkaitan dengan hal tersebut. Di dunia spiritual, Tori adalah tokoh yang hebat. Ia sebagai sosok yang memiliki takdir, membawa pecahan jiwa Shenlong untuk menumpas para iblis. Shenlong pernah mengatakan bahwa ada misi penting di dunia manusia. Shenlong mengatakan untuk membersihkan dunia manusia dari para penyusup. Kini Tori paham apa yang dimaksud Shenlong. Penyusup tersebut adalah para manimal. Dunia manimal adalah dunia paralel atau kembaran dunia manusia, tetapi dengan penduduk yang memiliki wujud campuran antara manusia dan hewan. Sebagian tubuh mereka menyerupai manusia, tetapi ciri khas hewan seperti cakar, bulu, ekor, atau kepala hewan adalah identitas mereka. Dunia ini dulunya subur, penuh energi kehidupan yang dikenal sebagai sumber inti dunia. Namun segalanya berubah ketika para iblis melakukan invasi. Iblis adalah entitas gelap dari dimensi lain, perusak kehidupan. Mereka menyerbu dunia manimal untuk menyerap sumber inti dunia, yang membuat dunia itu perlahan mati, sekarat dan hancur seperti tanah tandus tanpa kehidupan. Dalam perang besar terjadi, para manimal berjuang, tetapi mereka kalah telak. Para iblis tidak membinasakan seluruh manimal. Sebagai gantinya, mereka menawarkan satu pilihan pahit: hidup dan tunduk kepada iblis. Manimal harus menjadi pion atau kaki tangan iblis, dikirim ke dunia manusia untuk menghancurkan manusia, menyebarkan kekacauan, dan melemahkan sumber inti dunia manusia. Jika berhasil, dunia manusia akan jatuh ke tangan para iblis dan manimal bisa menguasainya. Namun, tidak semua manimal bersedia menjadi alat kehancuran. Sebagian manimal menolak misi iblis, memilih untuk bersembunyi di dunia manusia dan hidup berdampingan tanpa mengganggu siapapun. Mereka sadar manusia adalah korban seperti mereka. Sebagian lagi menjadi pengikut setia iblis, rela mengorbankan kehidupan manusia demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Iblis memiliki kelemahan besar. Mereka tidak bisa menyerang dunia manusia secara langsung. Hal ini dikarenakan sumber inti dunia manusia sangat kuat, lebih kuat dibandingkan dunia manimal, sehingga keberadaan iblis akan melemah jika terlalu lama berada di dunia manusia. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, para iblis memanfaatkan perantara, para manimal yang dikirim untuk melakukan sabotase dari dalam. Organisasi sekte pembunuh iblis di kalangan manusia, kelompok rahasia pemuja iblis yang bertindak sesuai perintah. Sekte pembunuh iblis adalah kelompok fanatik yang menyembah para iblis, percaya bahwa kehancuran manusia akan membawa kebangkitan mereka di era baru yang dikendalikan oleh kekuatan iblis. Anggota sekte ini tersebar di berbagai lini kehidupan. Pertama, petinggi pemerintahan. Beberapa tokoh berpengaruh diam-diam mendukung agenda sekte. Kedua, ilmuwan atau ahli teknologi. Mereka menciptakan bencana buatan seperti racun mematikan, pandemi global, dan alat penghancur massal yang memicu ketakutan dan menewaskan jutaan manusia. Ketiga, tentara bayaran dan pembunuh profesional. Mereka bekerja di bawah pemerintah sekte untuk membunuh tokoh-tokoh penting yang menentang tujuan iblis. Tragedi seperti pandemi COVID-19, perang, atau bencana global bukanlah kebetulan. Ada skenario besar yang dimainkan oleh sekte tersebut. Pandemi global, racun mematikan seperti virus yang dibuat untuk memicu kematian massal dan menciptakan ketakutan. Vaksin dan isu kesehatan.
Menciptakan vaksin bukan hanya untuk melindungi, tetapi mungkin bagian dari rencana untuk mengendalikan populasi manusia secara perlahan. Perang antar negara, konflik diciptakan sebagai pengalih perhatian dan sarana untuk mengurangi jumlah manusia. Negara-negara digunakan sebagai pion besar dalam permainan iblis. Bencana buatan, gempa bumi, banjir, atau kebakaran besar bisa jadi rekayasa teknologi manusia di bawah pengaruh sekte tersebut. Semuanya itu adalah langkah sistematis untuk melembahkan manusia, mengikis populasi, dan menciptakan celah bagi para iblis untuk akhirnya masuk dan mengambil alih dunia manusia. Dunia manusia telah menjadi medan perang yang tak terlihat. Manusia hidup tanpa sadar bahwa mereka berada di ambang kehancuran. Para manimal baik hidup bersembunyi, mencari cara untuk melawan dominasi iblis. Sekte pembunuh iblis terus bergerak di balik layar, menggunakan kekuasaan mereka untuk merusak tatanan dunia. Konflik ini menjadi semakin rumit dengan kehadiran sosok-sosok pemburu seperti Tori. Mereka adalah manusia istimewa yang memiliki kemampuan spiritual untuk melihat kebenaran di balik tirai realitas, termasuk wujud asli manusia dan jejak para iblis. Pemburu adalah titisan dari sang naga, menjaga keseimbangan yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menumpas kejahatan yang menyusup ke dunia manusia. Tori kini menyadari ia tidak hanya sekedar penyidik. Perjalanan spiritualnya di alam roh adalah bagian dari takdir besar yang diturunkan oleh leluhur Shenlong. Tori ditakdirkan untuk mengungkap keberadaan manimal yang bersekutu dengan iblis, melawan organisasi sekte pembunuh iblis, melindungi manusia dari bencana besar yang direncanakan oleh iblis. Dengan bantuan Bond dan pengetahuan spiritualnya, Tori akan menelusuri jejak kegelapan yang tersebar di balik kehidupan sehari-hari manusia. Namun, tantangan besar menanti. Karena musuhnya bukan hanya iblis, selain manimal, tetapi juga manusia yang mengkhianati sesamanya demi kekuatan abadi. Lelaki paruh baya itu memperkenalkan dirinya sebagai Gara. Nama Galih adalah nama samaran sebagai manusia. Gara adalah seorang manimal tikus abu-abu yang memilih hidup damai di tengah dunia manusia. Dengan mata tajamnya dan aura tenang, Gara bercerita tentang legenda lama yang hanya dikenal segelintir makhluk, tentang titisan naga, titisan dewa, dan pemburu dari dunia roh. Aku bisa mengenalimu sebagai pemburu karena aku bisa melihat mata naga itu dalam dirimu. Mata yang tidak pernah bisa dihindari oleh kami para manimal, ucap Gara sambil menatap tajam ke arah Tori. Gara menjelaskan bahwa mata naga milik Tori memungkinkan dia melihat wujud asli para manimal, bahkan ketika mereka bersembunyi di balik sosok manusia. Selain itu, aura naga yang memancar dari tubuh Tori menjadi tanda kuat bahwa ia memiliki darah istimewa dari garis keturunan sang pemburu. Tori mencerna semua itu dengan tenang, meskipun ia merasa tekanan luar biasa dalam dirinya, seolah tanggung jawab besar tiba-tiba disematkan kepadanya. Akan tetapi, Bond terlihat kebingungan. Apa maksudnya ini? Pemburu siapa? Manimal itu apa? Katakan dengan jelas, jangan buat aku bingung, jahanam, ucap Bond sambil menggaruk-garuk kepalanya. Matanya melirik ke arah Tori dengan penuh tanda tanya. Gara menatap Bond sejenak, lalu memutuskan untuk menunjukkan wujud aslinya. Dengan satu tarikan nafas panjang, tubuh Gara mulai bergetar. Suara retakan halus terdengar, dan perlahan kulitnya mulai berubah. Rambut abu-abu kasar menjalar dari leher hingga ke lengan dan punggungnya. Wajahnya memanjang, membentuk agak moncong tikus dengan panjang menyembul ke depan. Sedangkan tubuhnya memiliki bentuk yang agak gendut dengan kuku yang menyerupai cakar. Mata merahnya bersinar tajam, seperti menembus relung jiwa.
sosok tikus tanah abu-abu yang agak kehitaman. Bon, yang melihat perubahan itu langsung berteriak kaget sambil mundur ke belakang. Wah, jahanam, tikus god! Seru Bon kaget. Meskipun Bon pernah melihat makhluk yang lebih menyeramkan, tapi sosok Manimal membuatnya sangat terkejut. Namun, ketika Gara kembali ke wujud manusia, Bon mulai menyadari keaslian cerita itu, terutama setelah Tori menatapnya dengan sorot penuh keyakinan. Pak Bon, kita harus dengar apa yang ia katakan. Ini mungkin informasi baru yang berkaitan dengan dunia spiritual. Jadi, aku rasa Adrian jangan sampai tahu akan hal ini, Pak Bon. Ya, aku tahu Tori. Aku sudah melihat hal yang jauh lebih buruk. Tapi melihatnya ini terasa nyata, Tori. Aku juga merasakan hal sama saat pertama kali melihat Reno saat itu. Penampakannya terlalu nyata. Tapi inilah yang akan kita hadapi, Pak Bon. Baiklah. Aku rasa kalian bisa dipercaya. Lebih baik rumahku saja. Jadi aku bisa menceritakan lebih banyak. Pinta Gara. Tori mengangguk dan menyerahkan tugas evakuasi kepada petugas lainnya untuk segera membawa korban tersebut. Gara kemudian mengajak Tori dan Bon ke rumahnya yang terletak di pinggiran kota, di sebuah kawasan tua yang sepi. Setibanya di rumah Gara, suasana mencengkam langsung menyelimuti. Istri Gara, seorang wanita lemah lembut, dan anak kecilnya, seorang bocah perempuan berumur sekitar 7 tahun, langsung bersembunyi di balik pintu. Mata mereka memandang penuh ketakutan kepada Tori, seolah merasakan aura naga yang memancar darinya. Tenanglah, mereka bukan musuh. Mereka adalah pemburu yang berbeda, ujar Gara dengan suara yang lembut. Butuh waktu dan penjelasan panjang dari Gara sebelum istrinya akhirnya mengerti. Kami hanya ingin hidup dengan damai, kata istri Gara dengan nada pelan sambil menggenggam tangan anaknya. Tori tersenyum lembut. Percayalah, aku tidak akan menyakiti kalian. Aku bisa tahu kalian adalah orang baik. Identitas kalian aman, aku menjaminnya, kata Tori yang masih menyebut mereka secara manusiawi. Situasi akhirnya terkendali ketika Tori berjanji untuk tidak menyakiti keluarga Gara, bahkan bersedia melindungi mereka jika diperlukan. Gara kemudian menjelaskan tentang serangkaian kejadian aneh yang terjadi baru-baru ini, termasuk kematian misterius karyawan minimarket dan insiden mematikan di Eclipse Lounge. Itu bukan kebetulan. Pelakunya adalah salah satu dari kami, seorang Manimal nyamuk. Ia bekerja sebagai dokter, menggunakan identitas manusia untuk menyembunyikan dirinya, ungkap Gara, suaranya penuh kebencian. Gara kemudian melanjutkan, Manimal itu menyedot darah manusia bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi sebagian keperluan medis atau mungkin diperjualbelikan dan kepentingan sekte. Nama dokter itu adalah Dr. Surya Laksana. Sosoknya dikenal ramah, murah senyum, dan berpenampilan elegan, sempurna untuk menyembunyikan sifat aslinya sebagai makhluk penghisap darah. Bon yang masih sedikit syok dengan semua informasi itu akhirnya bersuara. Jadi ini dokter tukang nyedot darah ya? Kita harus cari tahu manusia nyamuk itu sekarang juga, Tori. Tori menatap Gara dengan serius. Kau yakin ia pelakunya, Gara? Gara mengangguk. Aku mengenalnya dulu, tapi sekarang dia terlalu berbahaya. Jangan anggap remeh dia. Jika kau berniat mengejarnya, kau harus siap dengan apapun. Dengan informasi dari Gara, Tori dan Bon tidak menunggu lebih lama. Tori memastikan kepada Gara bahwa ia akan melindungi keluarganya, terutama jika Manimal lain atau sekte iblis mulai mencium keberadaan mereka. Baiklah, aku akan pergi. Aku bekerja di Kanegar. Kau bisa datang kapanpun jika kau ingin bertemu denganku, ucap Tori sambil bersiap meninggalkan rumah itu. Gara hanya mengangguk. Hati-hatilah, Pak. Kau mungkin pemburu,
Tapi kau belum tahu betapa kejamnya dokter itu. Tori dan Bond akhirnya bergerak menuju klinik pribadi milik Dr. Surya, di mana perburuan terhadap animal nyamuk dimulai. Kini, Tori menyadari bahwa apa yang sedang ia hadapi lebih dari sekedar manusia biasa ataupun pembunuh biasa. Musuhnya adalah makhluk yang mampu bersembunyi di balik wujud manusia, bersekongkol dengan organisasi gelap, dan siap menghisap nyawa siapapun yang lemah. Dengan langkah yang mantap, mereka menuju ke sarang Dr. Surya tanpa menyadari bahwa pertempuran besar pertama Tori sebagai pemburu baru saja dimulai. Sesaat kemudian, Bond dan Tori tiba di depan klinik pribadi milik Dr. Surya. Bangunan itu berdiri kokoh namun tampak usang, dengan papan nama yang nyaris lusuh tergantung di dinding. Cahaya lampu redup menambah kesan sunyi dan dingin pada tempat tersebut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah tempat itu sudah lama ditinggalkan. Bond mengetuk pintu kayu yang sedikit berderit. Suaranya menggema samar dari dalam. Tidak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Sosok seorang wanita muncul. Tubuhnya kecil dan kurus dengan mata cekung yang gelap. Wajahnya terlihat pucat seperti jarang terkena sinar matahari. "Selamat sore, kami dari pihak Kanegar. Kami ingin berbicara dengan Dr. Surya," ujar Tori sambil menunjukkan lencananya. Wanita itu hanya mengangguk, membuka pintu itu lebar, dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Suasana di dalam tidak kalah mencurigakan. Lorong panjang dengan lampu redup membawa bau antiseptik yang bercampur dengan aroma lembab, seperti udara pengap yang terperangkap di ruangan yang lama. Sesekali terdengar bunyi samar langkah kaki dari atas, menambah rasa tidak nyaman di tempat tersebut. Setelah menunggu sejenak, Dr. Surya akhirnya muncul dari ujung lorong. Ia seorang pria berusia sekitar 40 tahun, berpenampilan rapi dengan jas putih yang licin tanpa noda. Rambutnya disisir sempurna ke belakang, dengan senyumnya yang ramah, terlalu lama untuk situasi seperti itu. "Maaf membuat kalian menunggu. Ada yang bisa saya bantu?" ucap Surya, nadanya tenang dengan sedikit basa-basi. "Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal terkait kejadian baru-baru ini," jawab Tori dengan tatapan dingin namun profesional. Bond yang berdiri di sampingnya hanya diam tanpa ekspresi. Surya mendengarkan dengan sabar saat Tori melontarkan pertanyaan-pertanyaan ringan seputar kasus pembunuhan. Namun, ketika Tori mulai menyinggung tentang korban luka-luka yang tidak biasa dan metode pengambilan darah, wajah Surya sedikit berubah. Senyumnya mengendur, meskipun ia berusaha keras mempertahankan ketenangannya. "Maaf, saya rasa saya tidak bisa banyak membantu. Kalian tahu, saya cukup sibuk belakangan ini dengan pasien saya. Mungkin lebih baik kalian berkonsultasi dengan pihak rumah sakit yang pastinya lebih mumpuni tentang pertanyaan Anda ini, Pak," ujarnya sambil tertawa kecil. "Tapi sebagai spesialis bedah, Anda tentunya punya wawasan yang berguna tentang kasus ini, bukan?" Tori mengejar dengan nada yang tajam. Saya hanya bekerja sesuai kapasitas saya. Lagi pula, saya harus segera kembali bekerja. Mungkin lain waktu, atau bisa saya rekomendasikan dokter lainnya. Kebetulan saya kenal beberapa," jawab Surya dengan datar. Tori menyadari Surya mulai menutup diri. Mereka tidak bisa memaksa tanpa bukti. Dengan berat hati, Tori menutup sesi tanya jawab itu dan mengangguk tipis. "Baiklah, kalau begitu kami akan pamit dulu. Terima kasih atas waktunya, dokter. Akan kami pertimbangkan penawaran Anda nanti. Maaf jika mengganggu waktu Anda." Senang bisa membantu, meskipun sedikit, tapi Anda bisa datang lain waktu," balas Surya sambil mengantar mereka keluar. Namun, sejak tadi Bond tetap diam. Di balik wajah polosnya, ia memerintahkan para bawahan gaibnya
menyusup ke dalam klinik dan rumah bertingkat di sampingnya. Sosok-sosok bayangan halus tidak kasat mata itu bergerak dengan sangat cepat, menyelidiki setiap sudut gelap dan ruang tersembunyi. Saat mereka keluar dan berjalan menuju mobil, Tori merasa ada sesuatu yang ganjil. Begitu mereka sampai di halaman depan, ia refleks menoleh ke atas ke jendela lantai 2. Di sana, di balik tirai tipis, terlihat Dokter Surya sedang memandang ke arah mereka. Raut wajahnya dingin, matanya tajam seperti belati yang menusuk. Bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis, penuh kebencian dan niat membunuh. "Pak Bon, kau lihat itu?" gumam Tori sambil menahan nafas. Surya menyadari mereka memperhatikannya, langsung mengubah ekspresi wajahnya. Senyumnya melebar menjadi lebih ramah, bahkan melambaikan tangan seolah mereka hanya tamu biasa. "Kau lihat tadi Pak Bon?" tanya Tori begitu mereka masuk ke mobil. "Ya, aku lihat Tori. Sepertinya ia menyadari tindakan kita," jawab Bon lirih. "Kita akan melakukan dengan cara kita nanti Pak Bon. Kita sudah tahu siapa dia. Besok malam kita akan bertindak," tegas Tori. Surya di balik jendela, wajahnya kembali serius. Di ruang tamu yang remang-remang, seorang pria misterius dengan tubuh tinggi kurus berdiri di sudut ruangan. Bayangan sosok itu hampir menyatu dengan kegelapan, kecuali matanya yang berkilat tajam seperti binatang liar. "Apakah mereka mencurigaimu?" tanya pria itu, suaranya berat dan bergetar. "Mungkin, tapi mereka tidak punya bukti apapun. Mereka hanya berputar-putar mencari celah," jawab Surya sambil melepas jas putihnya. Pria itu tertawa pelan, suaranya seperti bisikan angin dingin di malam hari. "Kalau begitu, kita berikan mereka peringatan, biar mereka tahu siapa yang mereka hadapi." Surya tersenyum tipis, penuh kebencian. "Aku setuju. Mereka harus belajar untuk tidak ikut campur urusan kita." Tawa keduanya menggema di ruangan tersebut, memenuhi udara dengan nuansa gelap yang mencengkam. Di luar, malam semakin pekat, seolah menandakan bahwa ancaman besar mulai mengintai Tori dan Bon, lebih dekat dari yang mereka bayangkan.